hitungan inflasi dan perjuangan impian. Kawan-kawan semua, inikah salah satu yang sedang kita alami? Tidak mengetahui dan menyadari efek inflasi bagi finansial kita, atau kesulitan menjelaskan kepada konsumen kita tentang apa itu inflasi, atau juga karena kita belum memiliki perencanaan impian yang dihitung dengan emas. Baik, kita mulai dengan apa itu inflasi. Secara textbook dinyatakan bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus yang mengakibatkan jumlah uang kita tidak berkurang, namun kemampuan daya beli kita yang berkurang, serta semua kerja keras kita akan terkikis habis sehingga waktu yang tertentu. Nah, untuk memudahkan kita memaknai arti inflasi, nanti bisa dilihat di dalam gambar di bawah ini tentang fakta inflasi, di mana pada tahun 2000 uang satu lembar Rp100.000 mampu membeli beberapa kebutuhan kita, katakanlah beberapa produk barang. Nah, apa yang terjadi di tahun 2010 dengan selembar uang 100.000, kebutuhan yang kita dulu mampu beli dengan katakanlah 20 item barang, pada tahun 2010 hanya mampu membeli setengahnya atau malah kurang. Nah, apa yang terjadi di tahun 2020? Kenyataannya, uang selembar 100.000 hanya mampu memenuhi kebutuhan barangkali 2 atau 3 dari produk yang kita butuhkan. Kawan-kawan semua, mari kita lihat data di bawah ini. Di sini ada tentang kenaikan gaji PNS dari masa ke masa. Untuk tahun 2019 sudah disepakati antara pemerintah dan DPR ada kenaikan gaji PNS sebesar 5% di tahun 2019. Namun apa yang terjadi? Jangan senang dulu kalau gaji naik. Kenaikan gaji sama saja bohong ketika inflasi lebih tinggi. Itulah kenyataannya. Walaupun gaji naik, namun biaya kebutuhan hidup lebih naik lagi. Mari kita cek gaji PNS di tahun 1977 dan 2015. Pak Umar, PNS 1977 dengan gaji pada tahun itu 120.000. Sementara harga kambing saat itu per ekornya 8.000. Bandingkan dengan harga kambing tahun di 2020. Berapa ekor akan kita dapatkan ya? Terus dengan gaji 120.000, Pak Umar bisa membeli kambing sebanyak 15 ekor. Nah, bagaimana dengan Pak Iwan yang di tahun 2015 dengan gaji jauh lebih tinggi, 5.600.000, dan harga per ekor kambing pada tahun itu sekitar 2 juta per ekor. Dengan gaji 5.600.000, Pak Iwan mampu membeli kambing hanya sekitar 3 ekor. Bandingkan dengan Pak Umar yang mampu membeli kambing sejumlah 15 ekor. Nah, bagaimana dengan kondisi gaji PNS di tahun 2019? Pak Iwan ketika tahun 2019 mempunyai gaji 5.900.000. Sementara harga satu ekor kambing senilai yang paling minimal 2.500.000. Maka dengan gaji di tahun 2019, Pak Iwan hanya mampu membeli 2 ekor kambing. Bayangkan berapa nilai uang kita yang telah hilang. Kesimpulannya, kenaikan gaji tidak sebanding dengan inflasi yang terjadi. Sekarang pertanyaannya, mengapa terjadi inflasi? Semua orang menanyakan mengapa terjadi inflasi. Kita akan coba mengupasnya satu persatu ya kawan.
Yang pertama, karena adanya peningkatan kebutuhan, di mana peningkatan kebutuhan ini bisa dilihat salah satunya fenomena terjadi pada situasi puasa dan lebaran, di mana pada saat situasi puasa dan lebaran kebutuhan akan tinggi dibandingkan produk yang tersedia di pasaran. Nah, hal inilah salah satu pemicu terjadinya inflasi. Mengapa terjadi inflasi? Selain yang tadi, disebabkan juga karena adanya peningkatan biaya produksi. Peningkatan biaya produksi terjadi karena adanya kelangkaan dari produk, sehingga mengakibatkan adanya peningkatan biaya di dalam hal meningkatnya biaya upah, menaiknya harga bahan baku, kenaikannya harga barang impor, serta pajak yang lebih tinggi. Penyebab mengapa terjadi inflasi yang ketiga, salah satunya lagi mencetak banyak uang atau bertambahnya uang yang beredar. Nah, di sini bisa akan kawan-kawan lihat ada memaknai mencetak banyak uang dengan skema sebagai berikut. Baik kawan-kawan, untuk lebih memudahkan pemahaman tentang mencetak banyak uang, mengapa bisa terjadi inflasi, maka kita bisa lihat skema di bawah ini. Kita contohkan bank mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan katakanlah 5 orang yang ada di Indonesia ini. Nah, masing-masing orang ini memiliki satu lembar uang. Nah, kebutuhan barang tersedia di pasaran ada 5 barang, ada 5 produk. Nah, setiap orang mampu atau bisa memiliki barang tersebut. Namun bagaimana halnya yang akan terjadi bila bank mencetak banyak uang sehingga uang tersebut tidak akan sama rata atau dikuasai oleh sekelompok orang. Nah, dengan barang yang sama jumlahnya 5 barang, tetapi dengan uang yang banyak dimiliki oleh sekelompok orang, akan mampu terjadi penawaran terhadap barang tersebut. Bisa saja orang pertama akan melakukan penawaran terhadap semua barang tersebut. Nah, nanti datang orang kedua juga akan melakukan penawaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang pertama. Begitu juga dengan orang yang ketiga. Nah, harga inilah dengan barang yang tersedianya tetap sementara uang yang beredar banyak, maka menyebabkan harga barang naik sehingga bisa terjadilah inflasi. Data inflasi di 10 tahun di Indonesia bisa dilihat di tabel. Pada tahun 2010 inflasi berkisar sekitar 5,13%, 2011 5,38%, sampai 2020 2,43%. Nah, di tahun 2013 itu inflasi yang tertinggi 6,97%. Mengapa inflasi menurun tetapi kesejahteraan tidak juga terwujud? Nah, jawabannya apa kawan-kawan? Itu karena kurs dolar. Jadi, temannya inflasi adalah kurs dolar, di mana semakin tinggi kurs dolar, semakin tinggi kita akan meraih kesejahteraan, semakin sulit kita akan meraih kesejahteraan. Kita lihat gambar di bawah ini.
Contohnya Indonesia mempunyai hutang 1 juta dolar. Pada saat itu katakanlah 1 dolar dihargai 5.000 rupiah. Namun otomatis dalam nilai mata uang kita berarti Indonesia punya hutang sejumlah 5 triliun. Namun karena kondisi kurs dolar yang berubah menjadi 1 dolar 10.000 rupiah, maka hutang Indonesia bertambah menjadi 10 triliun. Itu akan memperberat pemerintah untuk membayar hutang yang biayanya diambil dari pajak rakyat. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya juga inflasi. Banyak aspek yang berpatokan pada kurs dolar. Contohnya akomodasi pesawat, penginapan atau hotel, kemudian yang jelas bahan baku impor, serta lain-lainnya. Hal itu semua berdampak terhadap inflasi. Bukan hanya inflasi yang mempengaruhi kenaikan barang dan jasa, kenaikan kurs mata uang pun berdampak pada peningkatan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Jadi itu kesimpulannya ya kawan-kawan. Efek terjadinya inflasi mampu mengurangi nilai daya beli mata uang. Akibat inflasi, jumlah uang yang sama akan membeli lebih sedikit barang daripada sebelumnya. Berapapun penghasilan Anda tidak akan terlepas dari efek inflasi. Kemampuan daya beli yang semakin menurun. Yang kedua, efek terjadinya inflasi adalah mendorong pengeluaran. Maksudnya begini, pengaruh inflasi terhadap ekonomi bisa mendorong munculnya pengeluaran. Jika mata uang semakin turun, maka pemilik tabungan juga akan semakin banyak mengeluarkan uangnya untuk memenuhi kebutuhannya. Menabung uang dalam kondisi inflasi justru akan merugikan karena mata uang nilainya semakin turun. Apa selanjutnya efek terjadinya inflasi? Yaitu mengubah sifat pendapatan. Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Jika inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi, akan mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian akan tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus berubahnya pendapatan seseorang. Nah, artinya dengan terjadinya inflasi, pengusaha bisa memperluas produksinya, kemudian akan terjadi pertumbuhan kesempatan kerja baru yang mengubah sifat pendapatan. Sifatnya apa? Ada yang naik gaji, ada yang tidak naik, ada yang malah dipotong gaji. Nah, itu mengubah sifat pendapatannya, tapi dampaknya bagi yang naik gaji ya tetap berkurang untuk memenuhi kebutuhan biaya hidupnya karena kan lebih tinggi walaupun dia naik gaji. Sedangkan yang tidak naik gaji itu akan rugi, akan sulit, bertambah sulit dia akan memenuhi kebutuhannya. Sementara yang dipotong gaji itu akan sengsara. Nah, begitulah dampak inflasi ya kawan-kawan. Dampak inflasi yang tinggi menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Itu sangat jelas, investor tidak akan mau berinvestasi dengan adanya inflasi yang tinggi. Efek terjadinya inflasi yang berikutnya membuat kerja keras kita sia-sia. Kita contohkan, di tahun 1990, katakanlah Tuan A, seorang jutawan, punya tabungan sebesar 50 juta. Jika harga beras pada tahun 1990 itu seharga 500 rupiah per kilogram, maka jadilah juragan beras mendapatkan sebanyak 100.000 kilogram beras. Nah, bagaimana kalau dibandingkan di tahun 1998?
terjadi hiperinflasi sehingga harga beras dapat mencapai 2.800 per kilogramnya. Sementara dengan tabungan 50 juta tadi hanya mampu dapat membeli beras sebanyak 17.900 kg beras. Bayangkan kawan-kawan, berapa jauh kehilangan yang telah terjadi hasil kerja keras yang kita lakukan selama bertahun-tahun. Efek dari inflasi selain bisa merugikan, dia juga semakin menyengsarakan. Nah, kawan-kawan, sekarang pertanyaannya, bagaimana pengaruh inflasi terhadap impian kita? Harga impian semakin mahal dari tahun ke tahun, apalagi bila itu dihitung dengan kurs mata uang dolar. Kita contohkan salah satu impian yang ingin kita wujudkan adalah memiliki rumah. Katakan waktu itu kita menginginkan memiliki rumah yang seharga 200 juta. Namun pada saat itu kita baru mampu menabung seharga 100 juta. Nah, di saat tahun depannya barang atau rumah yang kita perkirakan seharga 200 juta pada 1 tahun yang lalu itu tidak lagi senilai 200 juta, namun bisa saja sudah 250 juta atau 300 juta atau malas di atasnya. Nah, hal inilah yang akan membuat harga impian kita semakin mahal dari tahun ke tahunnya. Nah, kalau begitu bagaimana solusinya supaya kita mampu mewujudkan impian kita? Mari kita lihat. Solusi finansialnya adalah seperti yang terdapat di dalam skema ini. Tidak peduli berapa banyak uang yang kita miliki, uang yang kita dapatkan, selalulah ingat untuk membaginya ke dalam 5 bagian secara proporsional. 60% simpan untuk kebutuhan pokok, gunakan untuk kebutuhan pokok. 10% untuk tabungan dan investasi, 10% untuk lifestyle, 10% untuk ziswaf, dan 10% untuk dana darurat. Nah, bagaimana mencapai impian Anda? Belilah impian kita dengan emas. Di sini saya gambarkan, katakan kita ingin mewujudkan impian kita mau umroh. Di tahun 2020 bulan Agustus, perkiraan harga emas 1 juta per gram. Untuk biaya umroh membutuhkan 25 juta rupiah. Maka mulailah menabung emas dengan senilai 25 gram. Bagaimana strategi menabung emas 25 gram untuk umroh? Mari kita kupas. Mulailah rutin menabung dari kepingan kecil. Bisa yang 0,1 gram sebanyak 10 keping dalam setiap bulannya. Sehingga teman-teman atau kawan-kawan sudah akan mempunyai simpanan emas sejumlah 1 gram per bulan. Dan untuk 1 tahun sudah akan mendapatkan 12 gram per tahunnya. Kita lihat tabel biaya umroh dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 tidak ada yang namanya biaya umroh itu semakin menurun bila di dalam bentuk rupiah. Dari 20 juta sekarang sudah sampai 25 juta per orang. Namun apa yang terjadi bila kita menabung dalam bentuk emas? Dari yang tahun 2016 dengan harga 20 juta dikonversikan dalam bentuk gram emas akan dibutuhkan biaya 34 gram emas. Namun
di tahun 2020 yang biaya bila menggunakan rupiah 25 juta, bila dikonversikan ke dalam gram emas, kita hanya membutuhkan seberat 25 gram emas. Di sini saya coba contohkan, bila Anda atau kawan-kawan menabung uang 50 juta di tahun 2010, katakanlah supaya tidak ada pengurangan nilai yang ada biaya administrasinya, maka uang sejumlah 50 juta itu teman-teman simpan sendiri. Nah, apa yang terjadi di tahun 2020? Uang kawan-kawan ya tetap 50 juta. Jumlahnya tetap 50 juta. Uang Anda tahun 2010 50 juta. Kurs dolar 10.000 1 dolarnya. Bila sekarang di tahun 2020 kawan-kawan untuk melaksanakan pergi umroh dengan uang yang 50 juta hanya mampu pergi umroh sebanyak 2 orang. Tapi lihat bagaimana bila menabungnya dalam bentuk emas sebanyak 142,8 gram emas. Maka artinya kawan-kawan sudah memiliki tabungan dengan harga emas pada saat di tahun 2020 1 juta per gram mempunyai nilai 142,8 juta. Tabungan kawan-kawan bisa mengumrohkan 4-5 orang bila teman-teman kawan-kawan menabung dalam bentuk emas. Bagaimana kalau juga kawan-kawan menginginkan program haji cerdas? Biaya haji reguler kita tahu 35 juta. Biaya porsi hajinya atau setoran awalnya membutuhkan dana 25 juta rupiah. Jika harga emas hari ini 1 juta per gram, artinya kawan-kawan membutuhkan dalam sejumlah 35 gram. Nah, apabila kawan-kawan telah menabung sejumlah 25 gram, kemudian emas tersebut bisa kawan-kawan gadaikan untuk mendapatkan dana tunai sejumlah 25 juta dan dijadikan untuk biaya setoran haji, setoran awalnya. Nah, kawan-kawan tetap melakukan menabung rutin, menabung untuk menyicil pengembalian gadai emas, serta menabung untuk membeli emas, menyicil sampai tahun keberangkatan, sehingga simpanan sisa emas 10 gram bisa digunakan untuk biaya cadangan, biaya pelunasan. Kita bisa lihat di sini hitung-hitungan tentang emas solusi dari inflasi. Jujur kalau yang menghitung hitungan ini udah pakai rumus, saya tidak membahas tentang bagaimana atau dari mana dapatnya uang sejumlah ini karena ini sudah keluaran dari rumusnya. Tapi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana menghitung seluruh kebutuhan kita dengan mengkonversikan dalam bentuk emas. Kita contohkan kawan-kawan, tahun 2020 seseorang ingin menabung untuk kebutuhan anaknya masuk kuliah di 5 tahun ke depan. Biaya kuliah pada tahun 2020 berkisar 125 juta. Maka simpanlah biaya pendidikan tersebut dalam bentuk konversi emas. Berapa harga emas pada tahun 2020? Seharga 1 juta per gram. Maka kawan-kawan bisa mulai menabung emas sejumlah 125 gram selama 5 tahun. Insya Allah di tahun 2025
tabungan emas akan mampu untuk memenuhi kebutuhan biaya masuk kuliah. Demi tercapainya rencana keuangan masa depan keluarga Anda, maka perlu memilih tabungan terbaik. Emas merupakan tabungan terbaik. Tabunglah emas saat ini, maka Anda telah membeli masa depan dengan harga saat ini. Kawan-kawan, demikianlah goal sharing kita hari ini. Saya ingin mengutip sedikit tentang apa yang dikatakan oleh pembina peradaban E.O. Agon. Ilmu tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Diskusi tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di goal sharing berikutnya.